الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال النبي dan masalah Isya salat tarawih rahimakumullah. Hadir di tengah-tengah kita kepada ini kepada semua. Segenap pengurus masjid yang dimuliakan. Puji syukur hanya Allah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqamah di dalam dunia. Malam ini Ramadan kita jatuh sampai pada tanggal 22 Ramadan. Artinya sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Pesan Al-Quran di dalam masalah Ramadan ini Allah katakan, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, dan puncaknya nanti bertakbir kepada Allah. Mudah-mudahan kalian bersyukur. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, kiranya bilangan apa saja yang akan kita sempurnakan. Tentunya yang pertama adalah iddatus syam, bilangan puasa. Berapa banyak puasa kita satu bulan? Ditandai dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah ketika Anda melihat hilal dan berbukalah lebaran ketika kalian melihat hilal. Persoalannya adalah bahwa kita tradisi berlebaran ini nabrak sana nabrak sini, beda dengan negara-negara lain. Tradisi mudik kita kadang bisa mengalahkan puasa, kadang bisa mengalahkan tarawih, juga ibu-ibu sibuk dengan bikin kuenya bisa mengalahkan tarawihnya. Boleh memang kita ketika musafir tidak puasa, tapi Allah katakan wa antasumu khairun lakum, puasa lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Artinya seandainya kita mendapatkan rusak keringanan karena musafir tidak puasa, itu boleh, tapi ditunda hari lain, maka satu hari bulan Ramadan yang kita tunda itu tidak akan tertebus nilainya sepanjang hari, sepanjang tahun, karena nilainya sangat dahsyat. Walitukmilul iddah, dalam sempurnakan bilangan. Bilangan apa? Bilangan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu alaikum siyam wa sanantu lakum qiyam." Dan Allah Subhanahu wa taala memfardukan kalian puasa dan aku sunnahkan kalian untuk qiyamul Ramadan. Jadi orang yang tidak tarawih maka dia tidak mengambil paket Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tahajud di bulan Ramadan tetap berlaku. Karena itu ketentuannya di dalam Al-Quran surah Bani Israel, di antaranya Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Qiyamul lail atau salat tahajud ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara qiyamul Ramadan adalah sunnah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana qiyamul Ramadannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat ayat yang kita sering dengar, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus aw zid 'alaihi wa rattil qur'ana tartila. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah, ya ayyuhal muzammil qumil lail, bangunlah salat malam illa qalil, kecuali sedikit. Sedikitnya salat malam atau sedikitnya untuk tidur, Pak. Yang sedikit itu qiyamul lailnya atau tidurnya. Hitungannya kalau malam itu dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam, Pak. Rasul dikatakan nisfahu, separuh malam Rasul salat. Berarti berapa jam? 4 jam.
Awinkus atau dikurangi dari separuh berarti 2 jam salatnya. Auzid atau ditambah dari separuh berarti 6 jam. Salat tarawihnya Rasul atau qiyam Ramadannya Rasul itu kadang 2 jam, kadang 4 jam, kadang 6 jam. Kalau kita berapa? Belum standar. Kalau di Saudi di Mekah kemarin itu tarawihnya 20 witir 3 1 juz dan qiyam Ramadannya atau qiyamul lailnya tahajudnya 8 tapi bacanya juga 1 juz. Artinya standar qiyamul lail kita di Indonesia ini rata-rata ya mulainya jam 8 selesainya setengah 9. Enggak apa-apa asal salat qiyamul lail atau tarawih. Walitukmalul iddah, sempurnakanlah bilangan. Bilangan apa? Bilangan tilawatul Quran. Ayo sudah pada khatam belum? Kalau belum khatam Al-Quran aneh, Pak. Mari kita lihat konsideran ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, kata Ramadan itu hanya sekali disebut dalam Al-Quran dan bulan lain tidak disebutkan. Maka Ramadan disebut sebagai Sayyidul Syuhur, topnya bulan. Bulan Ramadan unzila fil Quran, diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas dan seterusnya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jika Anda melihat Ramadan atau menyaksikan Ramadan, falyasum. Puasa di situ karena Ramadan atau karena turunnya Al-Quran. Berita Ramadan adalah Allah katakan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Saatnya kau mendapatkan bulan Ramadan, maka puasalah. Seakan-akan puasa Ramadan itu untuk mengagungkan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW setiap malam berjumpa dengan Jibril. Jibril membaca Al-Quran, Rasul menyimaknya. Rasul membacanya, Jibril menyimaknya sampai khatam. Sampai khatam. Karena itu tadarus dalam bentuk simaan seperti itu adalah tradisi yang diwariskan Rasulullah SAW. Masjid-masjid sekarang sudah banyak kosong, tidak ada yang bertadarus kecuali pengurus masjid dan ustaz-ustaznya. Astagfirullahaladzim. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyam wal Qur'an yashfa'an. Puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat. Nanti di hari kiamat puasa mengatakan, ya Allah, aku adalah puasnya fulan bin fulan. Dia karena aku maka dia tahan laparnya, tahan hausnya sehingga dia capek karena aku, maka aku syafaatkan dia. Al-Quran pun mengatakan, ya Allah, aku adalah bacaan Quran fulan bin fulan dan dia menahanku sehingga dia tidak tertidur. Karena aku maka dia tidak tertidur. Seringkali kalau kita baca Quran baru 2 lembar sudah tidur. Orang yang kuat baca Al-Quran, maka Al-Quran itu nanti di hari kiamat berikan syafaat kepada orang yang membaca. Walitukmalul iddah, sempurnakanlah bilangan. Bilangan apa? Bilangan i'tikaf. Mestinya malam sejak kemarin tradisi Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di awakhir Ramadan, 10 hari terakhir. Tapi seandainya tidak 10 hari, semalam pun tidak apa-apa. Bahkan imam mengatakan i'tikaf itu boleh hanya lahdah sejenak. Tapi kalau Ramadan minimal 1 jam kita hadir di malam-malam ganjil atau di malam-malam akhir Ramadan, insyaallah. Walitukmalul iddah adalah sempurnakan bilangan. Bilangan apa? Bilangan doa. Karena Ramadan adalah bulan untuk ijabahnya doa. Kita mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Pertama adalah tanggung jawab menyempurnakan iman Islam kita. Kita nggak pernah mengontrol siapa sebenarnya, di mana tempatnya iman Islam dalam roh kita. Sementara roh kita belum kenal sama Allah. Ramadan ketika kita munajat, ketika kita berdoa, sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membacakan ayat sebagai kesimpulan terakhir. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalimat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Itu gara-gara Nabi ditanya, ya Rasulullah, Allah ada di mana? Di tempat yang jauh sehingga aku harus menunadi, atau Allah di tempat yang dekat sehingga aku cukup menunadi? Nunadi memohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang keras. Tapi nunadi bervisi membangun kedekatan dengan Allah, curhat sama Allah. Ternyata ayat yang diturunkan dalam bahasa Ramadan itu tentang kedekatan Allah dengan hamba-Nya. Kalau itu maka mari kita munajatkan. Siapa yang kita munajatkan? Orang tua kita. Kita doakan ayah ibu kita.
Kita munajatkan ibu yang sudah berjuang begitu hebat, ayah yang sudah berjuang begitu berat. Dengan membacai sejarah ibu, membacai sejarah ayah, lalu kita hadirkan di hadapan Allah, di atas tangan kita ada dua nama itu, insya Allah kita akan dapatkan kehusyuan, dan insya Allah kita akan menangis. Ketika doa kita bisa sampai menangis berdoakan ayah dan ibu kita, insya Allah Allah ijabah. Kita nggak pernah berdoa untuk ibu kita sampai menangis. Coba kita munajatkan ayah dan ibu kita panggil saat kita i'tikaf. Insya Allah mata kita akan meleleh dan Allah akan mengijabahkan doa. Kalau Allah sudah ijabahkan doa untuk ayah ibu kita, bagaimana Pak? Pasti orang tua akan meridhai kita jika orang tua sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Kita menajatkan siapa? Istri kita. Istri kita adalah orang yang paling capek merawat kita, mengurus kita setiap hari, setiap saat. Kita suruh dia, suruh apa saja. Padahal kata Nabi, istri itu adalah ratu dalam rumah tangga. Di rumah kita istri bukan ratu, bahkan kadang seperti pembantu. Na'udzubillah. Coba sekali-kali kita munajatkan istri, namanya kita taruh di tangan kita, lalu kita sebut-sebut kebaikannya. Ya Allah, istriku yang telah bekerja untukku sekian lama, yang telah memberikan hadiah anak-anak manis kepada saya. Ya Allah, selama ini istri bekerja keras sehingga ibadahnya kurang. Kita mencoba untuk melakukan itu. Insya Allah kita akan dapatkan kehusyuan dan rumah tangga kita akan bahagia. Insya Allah. Terakhir kita doakan anak. Tidak cukup anaknya dipintarkan, tapi anak harus dimohonkan untuk menjadi anak yang saleh. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita mendapatkan sesuatu yang istimewa dari usaha-usaha kita, dari munajat dan doa-doa kita. Hadanallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.